Halo teman-teman, kembali lagi sama channel Gokil ini ya kan, ngevlog kerja, berangkat kerja ya. Hari ini pertama kali gua ngevlog bareng Nela, ya kan. Nela itu panggilan motor gua yang ini nih, Karisma. Nah, kenapa aku panggil sama Nela? Karena ya namanya juga Karisma, masa nggak ada Nelanya? Itu ya. Oke, perkenalannya cukup. Nah, kali ini gua kerja masuk siang ya, karena hari ini hari Selasa dan cuacanya juga nggak terlalu panas ya. Jadi di Jakarta lumayan cukup mendung ya, karena akhir-akhir ini tuh sering hujan, tapi hujannya nggak jelas coy. Kayak apa namanya ya, waktu kita terang, mataharinya terang, terik, tiba-tiba hujan. Nah itu yang gue bilang nggak jelas gitu ya kan. Lanjut dari perjalanan gue kali ini, karena ini kan baru pertama kali gue nge-vlog sama Nela, dan ini gue berangkat kerja kayak gitu ya. Perjalanan gua kurang lebih sekitar ya antara 25 menit sampai 35 menit lah ya, tergantung kondisi jalan gitu maksudnya. Kalaupun memang bisa lebih cepat, itu adalah di hari libur atau tanggal merah gitu. Kenapa? Karena jalanan sepi cuy, jalanan sepi, dan ini ya, nggak banyak lalu lintas motor gitu ataupun mobil gitu. Jadi kita bisa sat gitu. Enaknya tuh kayak gitu tuh kalau Jakarta, jalan enak tapi tetap hati-hati. Karena gue kemarin sempet ya nyoba itu pas waktu hari Minggu kalau nggak salah ya. Hari Minggu itu gue berangkat pagi jam 8, sampai kantor cuma 12 menit coy, asli gokil itu. Itu gue bawa Nela ya, tapi belum gue ini nggak ke video gitu. Karena kenapa? Gue di samping buru-buru, karena pengen nyoba juga gitu, gimana sih Nela ini setelah gua restorasi. Ini sebenarnya motor restorasi ya, bukan gua beli udah jadi, enggak, gua restorasi dari nol. Karena gua beli motor itu gimana ya, kalau misalkan gua nggak restorasi nggak enak coy, motornya itu nggak enak, karena kayak ada yang kurang gitu ya kan. Kenapa gua bilang kurang? Karena ya namanya kita membeli ya, walaupun penjualnya bilang oh ini bagus, dalamannya bagus, mesinnya habis ini di tune up atau apa gitu kan, tapi gue nggak terlalu percaya kayak gitu loh. Karena kan mesin itu kita nggak tahu masa pakainya mereka, lalu ini apa namanya, cara berkendara mereka itu kita nggak tahu gitu. Jadi kita taunya motor luarnya bagus, tapi dalamnya nggak tahu gitu. Jadi kayak beli kucing dalam karung nggak sih kalau beli motor second, kecuali motor-motor yang emang baru gitu. Motor baru aja nggak semuanya ini coy, ada beberapa, gue nggak nyebutin brand-brand motor itu ya, cuman memang ada beberapa motor yang baru, jadi baru tapi kondisi mesinnya itu baru dipakai berapa bulan udah jebol gitu. Ya kalau kayak gitu kan kita juga nggak bisa nyalahin brand motor itu gitu, karena kan namanya mesin ya, mesin pasti ada, walaupun sudah di QC tapi masih ada inilah kurang-kurangnya gitu. Sama aja kayak kita beli motor bekas gitu, tapi kalau kita restorasi sendiri kan kita tahu apa namanya, mesinnya baru, maksudnya mesinnya baru itu dalamannya baru, kita udah ganti restorasi semua,
dan dibawa jalan pun itu nyaman gitu. Jadi itulah pengalaman gue selama gue pakai motor ataupun gue restorasi motor ya, yang gue pakai buat harian gitu. Itu gue dari dulu, ya pokoknya bukan dari dulu ya, semenjak gue kerja lah, semenjak gue kerja itu gue selalu beli motor yang second tapi yang sesuai dengan selera gue gitu. Dan pilihannya ya ini jatuh sama Nela gitu. Di samping dia irit, tarikannya juga enak, buat di kota-kota itu lincah gitu ya kan. Sebenarnya gue ada motor Matic di rumah, motor bini gue sih ya, motor bini gue. Gue kurang sukanya itu pakai Matic, kan punya Beat, motor bini gue itu motornya Beat ya. Beat itu gue mentok cuy di kaki gue, jadi nggak enak, nggak leluasa gitu pakainya itu. Apalagi kalau dibawa boncengan ya, astaga itu sumpah ini loh, lutut gue mentok sama dashboard depan cuy. Ini ada apa cuy, kenapa nih orang nih? Kecelakaan cuy, kecelakaan, ada kecelakaan itu tadi, kayaknya keseruduk deh, keseruduk sama mobil itu tadi, motor Vespa tuh tadi tuh. Tapi bagusnya yang punya mobilnya dia mau ini gitu, tanggung jawab gitu, nemenin, paling nggak apa namanya, ngebantuin lah ya kan, nggak ditinggalin gitu. Aduh, depan gua nih motor berisik cuy. Enggak, gue ikutin dia jalan yang ke situ, gue ikutin berisik. Nah teman-teman, sebelumnya kita lanjut lagi ya. Tadi cerita gue perihal dengan kenapa gue akhirnya meminang si Nela ini. Karena waktu itu gue juga sempat punya Eric King gue jual, gue beliin ini lagi. Ini belakang ada Eric King coy, wah suaranya enak banget tuh. Nah tuh, nah anjir, yang bawa anak SMA suaranya enak banget coy, knalpotnya ta, yang bawa anak SMA coy. Jiwa muda gue bergejolak ini. Sumpah jiwa muda gue bergejolak gitu kalau lihat Eric King begini nih, ganteng coy. Tuh, sumpah enak banget itu. Ya, ya teman-teman bantu supportnya aja lah, semoga nanti bisa kebeli lagi Eric King ya. Sumpah motornya enak banget suaranya. Nah samping mobil hitam ini, tapi anak SMA jam segini udah balik ngapain ya? Kok bisa? Kan hari Selasa coy. Sumpah motornya enak banget tuh. Gua nggak mau lewat jalur cepat ya. Nah kejar-kejaran dia udah, kejar-kejaran sama motor ini coy. Tapi gua akuin sih keren, motornya cakep, bening gitu ya kan. Jadi dilihatnya tuh asik gitu. Ya doain aja lah teman-teman supaya bisa nanti meminang kembali Eric King gitu ya.
Nah, ngomong-ngomong si Nela ini, nah ini buat pecinta KPH ya, gua mau minta saran. Jadi motor gua kemarin itu kan habis restorasi mesin, habis loh. Semuanya gua restorasi. Tapi setelah gua beberapa hari make ya, dia kurang lebih sekitar 1 bulanan lah make. Itu gua ada kendalanya di rantai ini ya, rantai ketengnya. Nah, kalau di tempat gua sebutnya sih rantai keteng ya, tapi kalau di tempat kalian apa coba? Coba kalian komen di bawah ya. Nah, rantai keteng ini cuy, bunyinya berisik banget. Padahal udah gua restorasi semua. Yang pertama nih kan mesinnya, kedua segala lah yang di dalamnya itu gua restorasi, udah mulai dari piston, stang piston, itu dari rantai keteng. Tapi baru sebulan dia bunyi lagi cuy, gitu. Jadi gua mau coba untuk jalan agak jauhan itu rada-rada ngeri gitu, karena itu tadi bunyinya kasar cuy rantai ketengnya ya. Gue takutnya rantai ketengnya lepas dari jalurnya gitu kan, nanti malah bikin bahaya gitu. Nah, kalaupun teman-teman yang pakai KPH kayak gini, coba komen lah di bawah kayak gimana. Padahal oh ya, ini sebagai catatan, gue kemarin gantinya ori ya, ori Honda. Jadi ori Honda itu gua beli di ini ya, apa namanya, marketnya Honda, yang benar-benar marketnya Honda gitu buat motor ini. Tapi nggak bertahan lama cuy, setelah 1 bulan udah bunyi lagi dia gitu. Apakah memang ada kendala lain di mesinnya atau gimana? Yang udah pernah ngalamin tolong dong komen di bawah, karena risih coy. Nah, ini ada karisma juga nih, rantainya lepas coy, kayak gitu. Nah, dari pengalaman gua itu, sebelumnya motor ini tuh gua pernah coba bikin spek 58 kayak gitu. Nah, spek 58 itu gua cobain setelah motor jadi gua cobain buat bawa kerja. Nah, ternyata motornya nge-gym coy. Cuman waktu itu belum sempet kerekam ya gitu. Motornya nge-gym gua. Sumpah gua panik banget waktu itu. Karena kenapa? Gue baru nyobain spek mesin itu di KPH ini doang gitu. Bener sih, tarikannya enak, cuman memang gara-gara terlalu padat atau gimana, kurang tahu. Tapi yang jelas motor waktu itu tuh nge-gym gitu. Nah, untungnya masih bisa gitu ya kan, masih bisa di sela. Jadi tetap gue paksa aja, karena kan gue mau masuk kerja, ya udahlah paksa aja gitu. Nah, gue bawa lagi ke bengkel yang benerin gue itu. Ternyata pistonnya udah baret, bukannya pistonnya sama buringnya itu baret coy. Gitu. Jadi gue terpaksa harus ganti lagi buringnya. Ini buring standar sih, buring standar, ini gue pasang lagi. Udah proses 50 ya yang buring ini gitu. Nah, terlebih lagi waktu gua ini ya apa namanya, setelah dibalikin normal standar lagi, itu jadi ini tarikannya jadi agak kurang ya, namanya juga dibalikin standar ya. Jadi cuman main porting doang sih kemarin. Nah, setelah main porting, oh ya ini satu lagi kendala nih ya kan, gue kayak ini loh, motornya itu kalau pas lagi jalan keadaan agak naik dikit dan kita baru angkatan pertama, dia kayak ngegredek gitu, tau gak sih?
Jadi kayak koplingnya nempel nggak nempel. Jadi kayak motor tuh maju mundur maju mundur maju mundur gitu loh. Nah, kayak gitu teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa? Karena kan ini ya, gue baru pertama kali megang KPH ya ini. Gue kira kemarin itu lahar dari gearnya. Lahar dari gearnya, gue udah coba ganti. Ternyata masih cuy, bukan dari lahar gearnya. Nah, apakah itu memang dari mesinnya lagi, apa dari ini ya, operan persnelingnya, atau bahkan dari ini ya, apa namanya, kampas ganda gitu. Nah itu tuh yang gue belum cek-cek lagi. Soalnya apa, kalau misalkan gue ngecekin doang, sayang kan, kalau mau ngecekin doang udah bayar, udah dibongkar, tapi nggak diganti gitu. Jadi kalau misalkan ada saran dari teman-teman, coba apa gitu, jadi kita ngecekinnya langsung, oh ini gitu kan. Nah dari dua masalah itu sih gue jadi kalau apa namanya, mau jalan ataupun mau pergi agak jauhan itu, gue rada-rada mikir ini aja mesinnya berisik cuy, bukan mesin sih, rantai ketengnya dong yang berisik. Emang sengaja gue belum ganti, belum gue beresin lagi belum, karena itu tadi gue masih mikir juga, ini yang ada lagi satu masalah nih kan, yang bikin motor jadi kayak maju mundur kayak gitu tarikannya, jadi rada kurang gitu kan. Nah ini gua udah mau sampai ya di tempat kerjaan. Yang orang Jakpus pasti tahu lah ini daerah mana ya kan. Gitu. Nah, ini udah sampai ini monumen nasional. Monumen nasional. Monumen apa sih namanya? Aduh, lupa lagi tadi ya. Nah, itu tadi tuh ada nama jalannya. Coba kalian eh, ke belakangin sedikit. Cok, astaga. Udah lah, gue mau beli rokok aja dulu. Nah, gue biasanya beli di sini cuy, di warung itu, karena kenapa, sekalian jalan gitu. Bu juara teh satu. Terima kasih. Coba apakah masih bisa. Aduh, nggak dikasih jalan lagi, nggak dikasih celah cuy. Tuh kalau kalian dengerin, ini suara mesinnya berisik cuy. Berisiknya tuh berisik dari rantai keteng. Gue mau coba bikin manual, cuman gue masih ragu-ragu gitu.
Oh iya, dari semenjak gua ini ya, semenjak gua benerin motor ini tuh belum ganti oli cuy. Lupa gua. Semenjak restorasi habis itu belum belum ganti oli lagi gua. Gara-gara itu juga yang bikin motor jadi kasar gitu. Besok lah coba gua ganti oli. Nah, teman-teman, cerita kita kali ini berakhir sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi di lain waktu dengan keseruan-keseruan lainnya. Jangan lupa teman-teman klik tombol like dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang ya, supaya lebih berkembang lagi begitu. Oke, see you teman-teman dan para pecinta KPH khususnya. Ini salam santai, salam proper, salam pecinta KPH, seluruh KPH di seluruh Indonesia. Bye bye.